Udara Bandung malam ini sangat dingin. Tadi saya masak mie dulu, tapi belum habis. Makan dulu satu suap sebelum ngambis. Oke, teman-teman ngambis, kawan-kawan ngambis, sahabat-sahabat ngambis, apapun itu, karena menurut saya ketiga komponen itu ya berbeda. Menurut perspektif saya ya teman, kawan, dan sahabat itu berbeda, tidak bisa disamakan. Ya, saya sekarang mau bilangnya teman-teman ngambis aja ya. Mungkin ini adalah episode terakhir dari ngambis session. Ya sedih sih, tapi gimana lagi, karena saya harus menyelesaikan project-project yang sudah didirect oleh saya sendiri. Ya, baik itu project di kampus, baik itu project di luar kampus. Dan peluang saya untuk kembali ke ngambis session juga besar sih. Karena saya menganggap bahwa ngambis session ini merupakan sebuah dokumentasi hidup saya. Jadi ketika saya sudah tua nanti dengan kondisi yang berbeda, saya bisa melihat video-video saya lagi, dan ini akan menjadi sesuatu yang historis untuk saya. Sejarah hidup saya seperti apa. Jadi untuk kalian yang masih menonton ngambis session, saya mengucapkan banyak terima kasih sudah membersamai perjuangan saya sampai saat ini. Masih ada kesempatan buat kalian untuk subscribe channel YouTube Prokom ya. Saya selama bikin video di ngambis nggak pernah bilang yuk subscribe yuk. Ya sekarang saya akan bilang kepada kalian, yuk jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Prokom Uninus. Juga masih ada kesempatan untuk kalian untuk like video ini, atau misalkan kalian mau dislike video ini, dan masih ada kesempatan untuk kalian untuk berkomentar langsung di kolom komentar. Ya ini adalah kesempatan terakhir. Ya mungkin gak usah basa-basi lagi deh, kita langsung aja. And here we go, welcome to ngambis session. Ya, di kesempatan terakhir ini mungkin saya tidak akan membahas dulu tentang isu-isu yang ada, kemudian saya tidak akan membahas tentang teori komunikasi juga, saya tidak akan ngevlog juga, tapi untuk khusus pada episode terakhir ini saya akan menceritakan tentang kisah hidup saya. Ya, ini agak dramatis sih, agak apa ya, kok drama banget gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Ya. Ini merupakan momentum untuk saya menceritakan tentang hidup saya kepada sobat-sobat ngambis kalian. Tapi warning alert, I just want to tell my story. Jadi buat kalian yang merasa apa sih gak penting juga kisah hidup saya, segera berhenti menonton di menit sekarang. Tapi buat kalian yang mau mendengarkan cerita tentang hidup saya, mungkin kalian akan mengenal saya. Oke, langsung saja saya mengawali ceritanya. Saya akan membagi kehidupan saya menjadi 3 bagian, atau menjadi 3 fase. Ya. Saya akan bercerita dari fase pertama. Fase pertama adalah fase penanaman cita-cita. Ini waktunya dari saya kecil sampai saya SMP kelas 8. Saya sudah mengukur waktunya. Ternyata di kelas 8 SMP penanaman cita-cita itu berakhir. Ya. Saya dari dulu bercita-cita ingin menjadi seorang pianis, programmer, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi astronot, saya ingin menjadi saintis, saya ingin menjadi pemain bola. Semua hal saya cita-citakan, dan itu cenderung berganti-ganti setiap tahunnya. Saya kelas 1 pengen jadi ini, saya kelas 6 pengen jadi ini, bahkan kelas 8 SMP pun saya bercita-cita menjadi seorang YouTuber. Dan sekarang kejadian. Ya. Nah, di fase penanaman cita-cita ini saya betul-betul mencari jati diri saya, sehingga segala hal yang saya lakukan itu dalam rangka mencoba. Jadi saya mencari jati diri saya menjadi anak organisasi, saya mencari jati diri saya menjadi seorang editor video, dan semuanya saya coba dan alhamdulillah saya mampu. Ya, tapi sampai kelas 8 itu saya masih belum menemukan jati diri saya. Ya. Lanjut ke fase kedua adalah fase merealisasikan cita-cita. Dan pada akhirnya kelas 9 SMP, tepatnya ketika ayah saya sudah meninggalkan saya di dunia ini,
Dan disitulah saya mulai merasa bahwa saya perlu perubahan total di dalam hidup saya. Bahwa saya perlu revolusi diri. Disitulah menjadi tombak awal perjuangan hidup saya sampai sekarang. Mandirinya saya sampai sekarang dan beraninya saya sampai sekarang itu dari kelas 9. 2017 ayah saya meninggalkan saya dan keluarga dari dunia ini. Kemudian ya dari kesedihan itulah saya belajar bahwasannya justru kesedihan ini malah membawa energi positif untuk saya. Dan energi positif itu membentuk sebuah kekuatan. Artinya dengan ditinggalkannya saya oleh ayah saya di dunia, justru saya semakin kuat. Dan saya semakin bertanggung jawab. Dan saya semakin berani. Dan saya semakin termotivasi untuk melanjutkan kehidupan ini. Ya karena kalau misalkan saya masih gini-gini aja, ya kehidupan tidak akan berubah. Apalagi ketika ayah sudah tidak ada, berarti kan saya yang harus bertanggung jawab terhadap kondisi keluarga, terhadap adik-adik saya, dan terhadap ibu saya yang harus saya jaga. Jadi saya didewasakan dengan momentum seperti itu. Dan ya bentuk penyesalannya, kenapa saya harus berubah ketika ayah saya meninggal. Di situ adalah penyesalan yang sampai sekarang saya masih sedih. Tapi setelah itu baru saya menemukan jati diri saya. Dan disitulah saya cenderung semakin semangat untuk menggapai segala apapun yang saya inginkan ketika masa kecil sampai kelas 8 SMP tadi. Dan akhirnya semua cita-cita itu hilang dan tersisa satu. Cita-cita saya sampai sekarang menjadi seorang presiden. Saya pernah ditanya oleh guru saya, cita-cita kamu apa menjadi seorang presiden? Dan saya ditertawakan. Bahwasanya ya karena presiden sudah ada. Ya dengan berbagai dinamika politik yang ada, mereka menertawakan karena ya orang seperti saya untuk apa menjadi seorang presiden. Dan saya pun tidak pernah berharap banyak dengan cita-cita saya. Tapi dengan saya memiliki target menjadi seorang presiden, justru saya makin termotivasi untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Artinya seperti ini, ketika saya bercita-cita menjadi presiden, artinya saya nge-push diri sendiri untuk punya kriteria-kriteria yang masuk ke dalam kriteria presiden. Ya saya harus adil. Seorang pemimpin kan harus adil, meskipun ya adil itu susah, tapi ya kalau misalkan ada sistem di dalamnya, kenapa tidak? Kemudian saya harus belajar kesabaran, kemudian saya harus belajar tanggung jawab, kemudian saya harus belajar berani. Ya. Dan yang paling penting ya saya harus paham keinginan masyarakat, ya, kebutuhan masyarakat. Dan semua yang saya miliki ini justru harus dipersembahkan kepada mereka. Nah ini menjadi tempat latihan saya. Ya. Jadi ketika misalkan nanti saya tidak bisa menjadi seorang presiden, ya saya tidak akan stres. Karena ya fase ketiga dari kehidupan saya adalah mempertahankan dan memperluas cita-cita. Yang sebetulnya ini belum saya alami karena saya pun masih ada di fase merealisasikan cita-cita yang saya inginkan. Artinya di fase ini ya mungkin akan terjadi 5 atau 6 tahun ke depan atau 7 tahun ke depan ya saya tidak tahu. Yang pasti sekarang saya berada dalam fase merealisasikan cita-cita ini. Dan tentunya ketika saya gagal menjadi seorang presiden, saya tidak akan pernah stres, saya tidak akan pernah bersedih. Karena apa ya, seluruh ilmu yang saya dapatkan ini bisa saya wariskan untuk anak saya, untuk orang-orang terdekat saya. Setidaknya kalau misalkan saya tidak bisa menjadi seorang presiden, ya anak-anak saya yang mungkin akan menjadi seorang presiden. Ya, artinya ketika saya nge-push diri saya untuk perfeksionis, ketika saya nge-push diri saya untuk ambis, ketika saya nge-push diri saya untuk bagaimana caranya menjadi sosok pemimpin yang baik, ya disitulah saya tidak pernah rugi dengan kegagalan yang ada. Karena justru dengan kegagalan itu saya belajar bahwa ya saya sudah sampai sini loh. Saya sudah melakukan ini semua sangat jauh. Kalau misalkan dengan kegagalan yang ada saya menyerah, mental saya down, ya ngapain juga. Artinya ya inilah konsekuensi hidup. Kalau misalkan bukan kita yang membunuh, ya kita yang dibunuh. Kalau misalkan bukan kita yang merubah, ya kita yang diubah. Kalau misalkan bukan kita yang bergerak, ya kita digerakin. Inilah konsekuensi hidup. Jadi ya apapun yang terjadi dalam hidup saya ya itu harus diterima. Dan ini justru sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah. Karena dengan adanya saya di sini, dengan diberikannya pemikiran yang saya punya ini, ya saya bisa seperti ini. Ya belum sih, kalau misalkan ngobrolin kesuksesan saya masih ada di level 1.
atau justru di level 0 ya tidak apa-apa. Yang penting saya terus semangat menjalankan produktivitas ini. Yang penting saya tetap menjalankan apa yang saya cita-citakan. Karena begini ceritanya, ketika saya menemukan jati diri saya, itu otomatis semuanya berubah. Pola pikir saya berubah, pola tindak saya berubah, semuanya berubah. Artinya dalam rangka merealisasikan cita-cita ini ya saya benar-benar bersungguh-sungguh. Saya mendapatkan suasana yang emang ketika kita ingin menjadi orang berhasil ya kita bersungguh-sungguh dalam hal itu. Jadi pada intinya di fase yang kedua ini ya saya sampai sekarang masih berjuang. Dan saya berharap teman-teman Ngabis juga ya kalian punya jalan sendiri ya kalian boleh menikmati hidup kalian sendiri. Tapi yang pasti saya tidak termakan dengan omongan orang lain yang katanya be yourself. Ya, kenapa sih ribet amat hidup? Kenapa nggak jadi diri sendiri aja? Ya, kalau saya tidak seperti itu, saya bukannya sombong. Kenapa saya tidak bisa jadi diri sendiri? Ya, daripada saya be yourself, mending saya be someone else. Saya lebih baik menjadi orang lain. Karena ketika saya melihat keberhasilan orang lain, karena ketika saya melihat kesuksesan orang lain, disitulah saya merasa bahwa apa yang dimiliki mereka itu ada di dalam tubuh saya. Jadi ketika saya melihat orang lain bahagia dan itu yang saya rasakan di dalam tubuh saya. Jadi ya lumayan ketika saya menemukan jati diri saya dan seluruh di dalam diri saya itu berubah total. Saya jadi lebih gampang memaafkan kesalahan orang lain, saya tidak banyak dendam, saya tidak iri dengki, bahkan saya mau difitnah apapun oleh orang lain saya menerima. Ya. Karena ya selagi saya melakukan kebenaran, kenapa saya harus takut? Jadi ya fase yang kedua ini sedang saya alami dan saya pun tidak tahu sampai kapan. Yang pasti saya berharap segala apapun target yang saya lakukan ini saya bisa tercapai. Dan fase yang ketiga dalam rangka mempertahankan dan memperluas cita-cita ini akan terjadi ketika ya di masa depan saya menjadi apa. Kalau ternyata di masa depan saya ini menjadi seorang guru, kalau ternyata di masa depan mungkin saya hanya seorang pengusaha, ya saya menerima keadaan itu. Yang pasti saya akan memperluas cita-cita saya. Artinya saya mempertahankan kedudukan yang ada, kemudian saya memperluas cita-cita saya kepada orang-orang di sekitar. Ya. Meskipun saya tidak bisa jadi presiden, ya setidaknya orang yang bersama saya dia bisa menjadi presiden. Ya mungkin anak-anak saya yang akan mewarisi. Jadi ya to infinity and beyond. Tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin. Ketika Allah berbicara kun fayakun ya semuanya terjadi. Ibaratkan seperti ini ya, ketika cicak mau makan, ya dia harus bergerak. Kalau tidak bergerak ya tidak akan bisa makan nyamuk gitu kan. Artinya konsep rezeki itu ya memang sudah ada. Artinya ya memang ketika kita menginginkan sesuatu ya kita harus bergerak. Ada usahanya dulu dan semua itu bisa terjadi ketika kita bergerak, ketika kita berdoa, dan ketika kita konsisten. Dan itu yang terpenting. Di fase yang ketiga ini ya mungkin nanti bagaimana caranya saya harus bisa konsisten. Ya mungkin itu saja cerita hidup saya ya nggak terlalu rame juga, nggak terlalu penting juga buat kalian. Kalian punya kehidupan masing-masing, kalian punya jalan hidup masing-masing ya ini jalan hidup saya. Bedanya ya saya menceritakan ini kepada diri saya sendiri dan didengarkan oleh kalian yang menonton. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Mudah-mudahan statement yang saya keluarkan ini bisa menjadi inspirasi buat kalian. Tapi ini semua hanyalah opini saya. Jadi ya jangan kalian terpengaruhi oleh saya. Kalian punya jalan masing-masing. Kalian punya kehidupan masing-masing karena hidup itu adalah pilihan dan pilihan itu kalian yang menentukan. Jadi bagaimanapun keadaannya kalian harus tetap semangat. Kalian tetap harus kuat. Bagaimanapun kondisinya, kalian harus tetap bisa berjuang sampai titik darah penghabisan. Karena apapun yang kalian perjuangkan itu justru demi orang-orang yang kalian sayangi dan kalian cintai. Jadi jangan sampai kalian mengecewakan mereka. Dimanapun posisi kalian berada, sekecewa apapun kalian, sebahagia apapun kalian, kalian tetap harus ingat bahwa apa yang kalian persembahkan itu bukan untuk diri kalian, tapi untuk orang-orang di sekitar kalian. Karena kalian sendiri pun akan merasakan kebahagiaan itu ketika kalian melihat kebahagiaan orang lain. Kenapa bisa seperti itu ya? Seegois-egoisnya manusia, dia punya fitrah, dia punya hati kecil yang baik. Jadi ya kalian pun pasti merasakan ketika orang lain bahagia, kalian pun ikut bahagia. Ya Sobat Ngabis, mungkin itu saja cerita dari saya. Ini merupakan episode terakhir dari Ngabis Session di tahun sekarang. Artinya tahun depan saya akan tetap produksi Ngabis ya mungkin dengan gaya yang berbeda. Karena
Bulan ini adalah bulan terakhir di tahun 2022 dan saya pun harus segera mengevaluasi target-target saya selama 1 tahun ini dan saya harus segera merancang kembali target-target saya di tahun depan. Ya, mudah-mudahan target sekarang saya bisa nyampe angka 85%. Berat sih. Ya. Jadi berapa lama saya akan ada di sini? You already know about it. Saya Fikri Hanafi, to infinity and beyond. See you next time. Thanks for watching.